Dengar dengan epiderma itu rasanya sudah nggak asing lagi gitu ya di telinga karena memang kita juga sudah melihat gitu beberapa cabangnya Iya. di Jakarta dan lain-lain dan juga saya baru tahu sekarang nih Bu ya ternyata epiderma ini sudah mau 19 tahun Betul. ya. Ketika dulu Anda memulai bisnis epiderma ini, apa yang membuat Dokter Dwindi dan juga keluarga akhirnya memulai operasional klinik di 2007? Jadi pada tahun yang lalu, pada waktu 2007 itu belum banyak klinik kecantikan. Lalu saya dan keluarga biasanya melihat kalau pasien-pasien itu treatment biasanya di salon-salon gitu ya untuk facial dan sebagainya. Di mana mungkin kesterilannya dan juga tindakan medis yang dilakukan sepertinya tidak tepat di sana. Kemudian kita sebagai keluarga kemudian mendirikan bisnis ini. Pertama dimulai di Jakarta Barat, kemudian mendirikan klinik dengan dokter pada saat itu dokter spesialis dan dokter umum untuk melakukan tindakan dermatologi estetik. Jadi awalnya Anda melihat ada peluang yang bisa dilakukan untuk dokter dermatologi dan estetik karena pada saat itu semua treatment most likely dilakukan di salon. Betul, pada saat itu dan tentunya kan tidak aman ya kalau misalnya tidak dilakukan oleh dokter ataupun medis yang tepat. Tapi latar belakang semua untuk founder adalah dokter ya? Latar belakang adalah dokter pendirinya. Oke, baik. 2007 dan sekarang sudah mau 2026. Perjalanannya kira-kira seperti apa? Apakah Anda melihat ada tren demand dari industri kecantikan atau industri klinik kecantikan yang lebih semakin meningkat lagi dalam beberapa tahun terakhir, Dok? Iya betul, sekarang segitu banyaknya ya klinik kecantikan seperti berjamur, sudah di mana-mana, klinik kecantikan, bahkan juga klinik wellness, sekarang anti-aging, sudah di mana-mana. Dan tentunya lebih advance dan juga tidak kalah gitu dengan kualitas klinik-klinik di luar negeri. Baik. Bagaimana Anda melihat jalannya bisnis kecantikan? Mungkin karena ini saya baru 2026, baru sebulan ya Bu ya. Jadi mungkin evaluasi di 2025 sendiri seperti apa? Iya, pada waktu 2025 banyak klinik-klinik baru yang buka ya. Kemudian menawarkan juga kurang lebih hal-hal yang hampir mirip. Jadi tidak ada niche-nya. Misalnya kalau klinik ini lebih spesialnya ke bagian apa, yang ini mungkin lebih apa. Nah kalau kita itu lebih ke basis medis dan untuk edukasi. Jadi kita bukan menjual treatmentnya gitu. Kebanyakan kan daripada klinik-klinik yang saat ini berkembang, mohon maaf, maksudnya klinik-klinik yang baru, biasanya kan menawarkan, oh saya punya layanan ini, lebih ke layanannya ya. Tetapi kan tugas kita adalah sebagai dokter adalah mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kesehatan kulit yang benar dan juga minim risiko, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang tentunya aman, safety nomor 1. Bagaimana customer experience dari Epiderma Clinic kalau bisa diceritakan kepada pemirsa CNBC Indonesia. Jadi misalnya untuk pasien baru nih Bu, untuk customer baru ketika dia hadir di Epiderma berarti dia konsultasi dulu dan lain-lain. Lalu concern kulitnya berbincangkan gitu ya bersama dengan dokter seperti apa? Ya biasanya pasien konsultasi dulu, wajib konsultasi tentunya untuk menyampaikan masalah kulitnya apa. Karena kita ada 2 divisi, yaitu masalah yang untuk penyakit dan juga untuk yang estetika atau anti-aging, itu untuk preventif. Jadi untuk pencegahan anti-agingnya. Nah biasanya setelah konsultasikan dengan dokter, kemudian diputuskan bersama ya mau treatmentnya apa, baru kemudian dilakukan treatment tersebut. Oke, baik. Ya kita juga tahu bahwa di 2026 ini industri kecantikan Indonesia juga diproyeksikan akan terus tumbuh secara signifikan, Ibu. Dan layanan atau permintaan perawatan berbasis medis juga semakin kuat. Mungkin karena ya knowledge mereka tentang beauty juga semakin baik. Sekarang ada sosial media, comparisonnya juga semakin besar. Mana yang lebih sehat, mana yang lebih baik, mana yang lebih natural, mana yang lebih sustainable dan lain-lain. Lebih cerdas lah ya. Dan sekarang juga pasien yang lebih muda biasanya mereka lebih aware ya. Mereka sudah cari-cari tahu dulu udah ini dari siapa. Udah preventifnya udah dari awal. Dan biasa sekarang saya ditanya, ini barangnya apa ya Dok? Apa yang mau dilakukan? Risikonya apa? Gitu. Dokter sudah melakukan berapa tindakan, bahkan seperti itu ya, mereka lebih kritis dan tentunya bagus karena semakin banyak bertanya maka semakin aman tindakan. Semakin aman, oke baik. Nah ini saya ingin tanya Ibu, dari sisi Epiderma layanan mana yang paling mencatatkan pertumbuhan sepanjang 2025 kemarin? Kita tahu ada beberapa services yang ditawarkan oleh Epiderma, ada PRP, laser and light therapy, ada Profilo ya dan lain-lain, penggunaan injeksi rejuran sekarang kan yang lagi terkenal dan lain-lain. Seperti apa? Booster. Ya tentunya semakin marak karena kan dunia tren sosial media tadi ya kembali. Makanya kadang-kadang ada pasien yang datang, oh saya mau treatment ini menyebutkan merek gitu, tapi kan harus tetap kembali konsultasi kepada dokter. Apakah itu treatment yang tepat? Apakah cocok? Ternyata kulitnya oily, tidak bisa itu, atau misalnya kulitnya ternyata kering, harus kebutuhannya lain. Jadi tetap harus konsultasikan ke dokter. Treatment yang paling banyak dilakukan karena klinik
kita non-invasif, jadi tidak melakukan operasi ya. Tentunya adalah yang minim risiko. Biasanya dilakukan face contouring, kemudian dengan alat-alat teknologi canggih, laser dan sebagainya. Lalu kalau berani sakit sedikit, skin booster biasanya yang paling favorit. Karena minim risiko juga ya. Tapi ada jarum, jadi ada rasa sakit. Adakah alasan tertentu mengapa spesifikasi atau segmentasi dari klinik Eviderma itu, Dok, non-invasive? Bahkan tadi tagline-nya itu forever young without surgery. Karena kita tahu kalau klinik beauty itu bahkan secara gamblang mengatakan ya udah nggak apa-apa lah ya operasi dan lain-lain kalau memang itu yang dibutuhkan. Bahkan tagline-nya banyak yang bilang beauty is pain lah dan lain-lain gitu. Tapi ada alasan sendiri mengapa Anda positioning dari klinik beauty Anda di situ? Karena itu kebetulan memang dari awal kita memang tujuannya adalah kita tuh mencegah. Jadi kan kalau kita bilang sekarang anti aging itu tidak hanya wajah kita oplas misalnya yang kita lihat di luar. Jadi percuma kalau misalnya wajahnya kencang ditarik gitu ya facelift misalnya, tapi jalannya itu udah nggak asik gitu misalnya naik tangga udah susah, itu kan keseluruhan ya nggak cocok juga gitu. Jadi kita inginnya tuh kecantikannya secara keseluruhan juga dari dalam. Jadi kita memang kalau misalnya untuk operasi kita akan mengkonsulkan atau merefer ke dokter SPBP ya tentunya. Tapi tidak dilakukan di klinik kita karena kita adalah tempat di mana kita tidak mau merubah wajah, tapi kita hanya ingin kembali muda 10 tahun yang lalu gitu misalnya. Atau mencegah ini ada jerawat, tapi jangan sampai jadi bolong, kan kasihan ya kalau anak ABG gitu kan, cepat-cepat dirawat, jangan sampai keburu nanti nyesel gitu, seperti itu sih. Kalau customer Anda sendiri kan sudah berdiri 19 tahun ya Ibu ya, itu adakah yang loyal dari tahun 2007 masih bersama dengan Anda? Bagaimana juga mungkin ada sedikit story yang bisa di-share ke pemirsa CNBC Indonesia mengenai yang baru kemarin datang bilang, saya tuh dari saya masih belum hamil, dari belum menikah, sampai kemudian sudah menikah, punya anak, sekarang anaknya pun mau nikah, sudah ada di kita. Begitu ya Bu ya. Treatmentnya tuh jadi memang apa yang membuat di tengah maraknya beauty clinic di Jakarta, di Indonesia, apa yang menurut Anda menjadi competitive advantage dari Eviderma sampai bisa memiliki customer yang tidak beralih lah ke klinik-klinik lain? Biasanya based on trust ya, karena mereka kan sudah tahu dari pendirinya yang dulu gitu kan, dari pertama ibu saya, kemudian kita sebagai generasi kedua, kemudian dokter-dokter yang bekerja di dalamnya juga kan sudah terlihat itu dokter yang bekerja cukup lama. Dan kemudian mereka bisa lihat track record-nya selama ini kan tidak ada, maksudnya kegiatan yang di luar daripada tidak evidence based misalnya. Kita kan selalu melakukan segala sesuatu yang menurut riset, misalnya riset menunjukkan ini treatment yang baik untuk ini gitu ya. Jadi kita tidak melenceng gitu. Seperti sekarang mungkin kan banyak ikut tren di luar sana, mungkin injeksi ini, injeksi itu, yang tapi kita tidak ada basis riset gitu. Kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi mungkin pasien akan datang ke kita biasanya bilang, saya tuh dari dulu ke sini loh Dok, saya nggak ganti dokter. Kenapa? Karena saya percaya dokter nggak akan membahayakan saya. Misalnya nanti saya disuntik zat ini, 10 tahun, 20 tahun lagi nanti muncul kanker atau apa, saya tidak mau. Jadi saya based on kepercayaan gitu.